Pohon ini sebenarnya salah satu tumbuhan yang paling mencolok di tempat ini. Jadi dimana salah satunya nyebutin kalau Dajjal sedang dikurung di sebuah pulau kecil yang ada di negara Yaman. Dan mereka juga masih menggunakan tabib lokal apabila ada yang sakit. Soalnya pulau ini tuh bener-bener belum tersentuh modernisasi. Balik lagi bareng gue Mas Wer di channel Pelaku Seni Kreatif yang di setiap videonya gue bakal bahas tentang sejarah, teori konspirasi, misteri, dan segala kisah-kisah yang terjadi di belahan bumi ini. Kalau gitu, ya udah, di sini aja karena lo udah terlanjur denger. Bor, lo pernah denger gak sih? Ternyata ada loh pulau atau tempat yang dibilang jadi tempat dikurungnya Dajjal. Ternyata beneran ada, namanya Pulau Socotra atau Sukutra, yang merupakan pulau misterius yang sering disebut jadi tempat untuk mengurung Dajjal. Kalau Dajjal ini sebenarnya kita udah sering denger ya, Bor. Katanya kalau Dajjal keluar itu artinya atau itu adalah pertanda dari akhir zaman. Dan sebenarnya cerita-cerita tentang Dajjal itu udah banyak banget nih. Udah banyak banget ditulis di berbagai kitab suci. Yang dimana salah satunya nyebutin kalau Dajjal sedang dikurung di sebuah pulau kecil yang ada di negara Yaman. Nah, pulau yang dimaksud itu, Bor, akhirnya diketahui nih kalau sebagai Pulau Socotra. Sebenarnya pulau ini secara geografis itu ada di bagian wilayah Republik Yaman. Jadi pulau misterius yang nyaris nggak ada duanya di dunia ini. Dan pulau ini bahkan dapat bermacam-macam julukan. Kayak pulau alien, pulau terasingkan, penjara goib, sampai pulau Dajjal. Sebenarnya ini disebabkan karena kondisi ekologinya yang nggak umum. Jadi kalau lu nggak tahu nih ekologi apa, Bor, ekologi itu adalah hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungannya, dan kehidupan masyarakatnya yang tak biasa. Nah, keunikan inilah yang sering kali ngejadiin Pulau Socotra ini sangat misterius. Jadi, Bor, pulau ini tuh emang jarang, atau malah bisa dibilang hampir nggak ada turis di pulau ini. Makanya seolah-olah pulau ini itu nggak pernah terusik. Pulau kecil ini itu letaknya ada di Samudra Hindia, 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan dari Jazirah Arab. Dan kalau kata seorang ahli geografi Arab nih, Bor, jadi di abad ke-10 yang namanya Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamdani, penduduk Socotra itu memeluk agama Kristen dan mereka masih ngepraktekin ilmu sihir kuno waktu itu. Dan baru sekitar abad ke-15 akhirnya masuk tuh, Bor, ajaran Islam dan mulai dianut sama masyarakat Socotra. Dan disusul lagi sama invasi armada Portugis yang waktu itu tujuannya itu untuk ngehentiin perdagangan Arab dari Laut Merah ke Samudra Hindia, sekaligus untuk ngapusin aturan-aturan Islam dalam perdagangan itu. Tapi invasi yang dilakuin ini Portugis itu nggak berjalan mulus sebenarnya. Penduduk lokal Socotra itu ngasih perlawanan yang alhasil di tahun 1511 pulau ini akhirnya dikuasain sama Kesultanan Mahra sampai 456 tahun kemudian. Jadi lu bayangin, dia dikuasain sama Kesultanan Mahra itu kurang lebih 456 tahun. Lama gitu ya. Pada tanggal 30 November 1967, Pulau Socotra ini jadi bagian dari Republik Yaman. Dan sejarah panjang ini juga, Bor, itu masih terlihat jelas dari bangunan-bangunan tua yang masih kokoh berdiri di pulau itu. Nah, kalau lu mau tahu, di Socotra itu ada kurang lebih 40.000 warga yang bisa dibilang seolah terhenti oleh waktu dan diselimuti misteri. Karena lokasi Pulau Socotra ini yang benar-benar terisolasi. Kehidupan yang dilakuin sama kurang lebih 40.000 warga Socotra yang bisa dibilang seolah itu terhenti sama waktu gitu loh, dan diselimutin misteri. Karena lokasi Pulau Socotra ini yang benar-benar terisolasi, yang ngebuat kehidupan penduduk di sana itu nggak jauh beda sama masyarakat yang ada di peradaban kuno. Itu pun bukan cuman kehidupan sehari-hari aja, Bor. Sampai proses jual belinya pun masih kuno. Jadi di pulau ini itu sebenarnya belum ada mata uang apapun. Yang ada sistemnya adalah sistem barter.
buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas warga Socotra itu rata-rata jadi petani, peternak, ataupun petani yang biasanya akan saling bertukar kebutuhan sehari-hari. Dan mereka juga masih menggunakan tabib lokal apabila ada yang sakit. Soalnya pulau ini tuh benar-benar belum tersentuh modernisasi. Sampai-sampai dokter pun di sini tuh belum ada gitu, Bor. Yang dianggap dokter itu adalah tabib. Nah, ini semuanya tergambar di sebuah film dokumenter karya Charles Cardulus, yang menurut Charles penduduk Socotra ini masih setia untuk ngejaga tradisi leluhur mereka sampai mereka itu kayak seolah-olah terperangkap oleh waktu. Dan menurut Charles, saat ini masyarakat Socotra itu udah mulai membuka diri sejak datangnya kaum kapitalis dari barat yang mulai ngajarin gaya hidup modern pada penduduk Socotra. Tapi kalau menurut gue ya, mereka masih pakai barter dan juga banyak pekerjaan yang masih petani ataupun peternak, itu wajar. Kenapa? Karena di Pulau Socotra ini punya kesuburan tanah yang bagus. Selain itu juga dia punya kekayaan hayati yang melimpah dan unik. Sampai-sampai nih, Bor, laut di pulau ini juga ditumbuhin sama beragam terumbu karang yang menjadi rumah bagi puluhan fauna laut yang langka. Menurut penelitian dari para ahli ekologi kelautan, karakteristik dari keanekaragaman hayati di Laut Socotra itu merupakan gabungan dari berbagai wilayah, kayak Samudra Hindia, Laut Arab, Laut Merah, dan juga Afrika. UNESCO menobatkan pulau ini itu jadi Outstanding Universal Value karena keanekaragaman hayatinya yang luar biasa. 37% atas 825 spesies tumbuhan, 90% atas spesies reptilnya, dan 95% atas spesies siput daratnya yang gak ada dimanapun di dunia ini. Jadi benar-benar cuman di pulau ini doang adanya, Bor. Dan beberapa flora dan fauna endemik yang ada di Pulau Socotra itu banyak listnya. Ini gue sebutin ya. Ada pohon darah naga yang kalau kita kenal latinnya adalah Dracaena cinnamomea. Kalau misalnya gue salah kasih tahu di komen ya di bawah. Dan pohon ini sebenarnya salah satu tumbuhan yang paling mencolok di tempat ini. Jadi pohon ini bentuknya itu payung yang punya getah berwarna merah. Yang sebelumnya ini dipercaya sebagai darah naga sama penduduk setempat. Dan dulu tuh, Bor, jus dari getah pohon darah naga ini biasanya dipakai jadi obat, warna, dan juga kosmetik. Dan saat ini getah merah khas itu digunakan sebagai cat dan juga pernis. Bukan cuma itu aja, di sini juga ada tarantula babun biru yang merupakan invertebrata unik yang asli dari tempat ini. Keunikan dari tarantula ini terletak di warnanya yang indah dan kombinasi warna putih, abu-abu, dan biru yang benar-benar menakjubkan. Dan menurut gue sih ya, ini kayak hewan luar angkasa gitu loh, Bro. Tapi pertanyaannya, emang di angkasa ada hewan? Sotoy juga lu Mas Wer. Dan selanjutnya ada Socotra chameleon. Tunggu sampai susah loh nyebutnya. Ini nama hewannya tuh lumayan susah-susah nih, Bro. Jadi ini bunglon Socotra yang merupakan salah satu satwa unik yang ada di tempat ini. Dan warna bunglon ini emang beragam dan polanya juga bisa menarik perhatian para pecinta bunglon. Dan yang gak biasa, Bor, reptil ini itu punya alat pertahanan diri yang unik. Dia itu ngeluarin suara yang keras pas lagi terancam. Dan yang kita tahu kan, bunglon itu kan biasanya cuma berubah warna ya. Nah, yang ini bisa teriak. Selanjutnya ada yang namanya pohon botol. Dan di Socotra itu ada juga mawar gurun atau yang nama latinnya Adenium obesum. Tanaman ini itu dinamakan pohon botol karena batangnya yang membesar. Jadi kelihatannya tuh kayak botol gitu loh. Dan adaptasi ini bisa dipakai untuk nahan air di lingkungan yang kering. Dan yang terakhir di sini juga ada Egyptian vulture yang merupakan burung yang cuma ditemuin di Pulau Socotra. Jadi menurut laman For Vultures, ukuran panjang burung ini bisa mencapai 1 meter. Bahkan lebih dengan lebar sayapnya itu sampai 3 meter. Umur mereka itu sangat panjang, bisa sampai 37 tahun. Dan kalau lihat bentuk burung ini tuh kayak hewan di zaman prasejarah gak sih, Bro? Dan kayaknya tergolong berbahaya ya.
Pulau ini juga diyakinin sebagai kurungan bagi Dajjal, sampai ia bebas menjelang hari akhirnya nanti. Dan di antara banyaknya kisah tentang hal tersebut, mungkin yang paling populer nih War, itu salah satu hadis Muslim yang diceritakan oleh bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimah binti Qais. Fatimah menceritakan jika pada suatu waktu ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Tamim Ad-Dari yang bercerita jika ia dan rombongannya di suatu kapal pernah terjebak badai dan sampai akhirnya terdampar di pulau terpencil yang asing. Di pulau tersebut terdapat banyak tanaman dan binatang aneh. Salah satu binatang diantaranya bahkan dapat berbicara. Binatang yang konon katanya berbulu sangat lebat itu dikenal sebagai Al-Jasasah, yang kemudian menuntun mereka ke sebuah tempat di mana di dalamnya itu terdapat sosok pria bertubuh besar yang tangan dan kakinya dirantai hingga sebatas lutut dan siku. Dan laki itu kemudian mulai bertanya tentang kondisi kebun kurma yang ada di Bisan. Nama tempat ini adalah salah satu nama tempat ya di negeri Syam, dan tentang telaga Tabariyah. Ini merupakan danau yang ada di Israel. Sampai akhirnya dia nanyain tentang kemunculan nabi terakhir umat Islam, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendapat jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut, seolah-olah tahu tentang masa depan nih Bor, pria ini ngejawab kalau nanti kebun kurma di Bisan itu bakal berhenti berbuah. Telaga Tabariyah akan kering dan Rasulullah akan dimusuhi orang Arab pada masa itu. Terus lelaki besar tersebut berucap, "Sekarang aku terangkan kepadamu bahwa aku adalah Al-Masih Dajjal. Suatu hari nanti aku akan diberi izin keluar, lalu aku pun akan menjelajah dunia ini dalam waktu 40 malam, kecuali Mekah dan Madinah yang aku tidak dapat memasukinya. Mekah dan Madinah adalah tempat yang dikendalikan malaikat, maka aku tak dapat memasukinya." Nah, kisah ini yang akhirnya banyak ngebuat orang tuh yakin kalau Dajjal itu lagi terpenjara di Pulau Sokotra. Karena kondisi pulau yang emang misterius dan banyak tumbuhan juga hewan yang aneh nih Bor. Fun fact-nya, telaga Tabariyah yang katanya gak bakal pernah kering, saat ini itu udah menyusut dan tinggal sepertiganya aja. Dan hal ini juga banyak diyakini sama para ulama sebagai pertanda akan datangnya hari akhir yang semakin dekat. Ya emang sih Bor, Pulau Sokotra itu terkenal sama kemisteriusan dan keanehannya. Tapi ada juga beberapa turis yang pergi ke sana untuk ngelihat keunikan pulau tersebut. Malah sampai ada yang ngebuat dokumenter loh tentang pulau ini. Tapi menurut lo nih Bor, gimana sih tentang Pulau Sokotra ini? Itu tadi bahasan kita buat hari ini. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah kira-kira apa lagi yang mau kita bahas selanjutnya. Like dan subscribe channel Pelaku Seni Kreatif. Tungguin video terlanjur dengar selanjutnya. Gua Mas War cabut. See you on the next discussion.